Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa harus senantiasa kita berusaha untuk menguatkan diri sehingga rasa syukur terus menjadi kesadaran yang kuat dan selalu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dengan mengucapkan dengan kesadaran yang sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, mari senantiasa kita memperbarui ingatan kita, getaran cinta kita, dan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana pengucapan tersebut menjadi solusi ketika kita mau berdoa kepada Allah tapi kita bingung mau berdoa apa. Selawat itu menjadi solusi ketika kita bingung mau melakukan amalan apa. Bingung itu dalam arti mau milih amalan yang takut nanti tidak kuat, mau milih amalan B nanti tidak tahu caranya. Selawat adalah solusi kalau kita bingung dalam melakukan kebaikan yang mau kita beri. Karena dengan selawat itu adalah ibadah yang tetap mendapatkan nilai meskipun dengan ucapannya itu dengan rasa ingin didengarkan orang, rasa pamer pun tidak masalah. Belum wudhu juga tidak masalah, bangun tidur karena cekak selawatan ya tidak masalah. Karena dalam berselawat itu kita menyebut kekasihnya Allah, sehingga kita menjadikan diri kita itu saksi atas betapa agungnya kekasih Allah Muhammad SAW. Sehingga dalam selawat Jibril yang sering kita baca sama-sama itu Sallallahu Alaihi Muhammad, yang artinya itu tidak ada permintaan untuk kita, tapi kita berusaha untuk menyaksikan bahwasanya Allah itu senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berselawat adalah sebuah kepantasan, karena kita adalah manusia yang kalau tanpa hidayah dari Allah melalui kanjeng Nabi itu entah sekarang kita menjadi apa. Kalau tanpa beliau mungkin kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini, mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat tersebut kita ucapkan sekarang, yang mana itu diajarkan sudah 1400 tahun yang lalu, dan sekarang masih diucapkan secara turun-temurun, dan itu menjadi berkah kita bersama. Mari kita terus menjaga kalimat tersebut sampai pada akhir kita meninggal nanti, dan kita meninggal dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan peristiwa seperti ini yang kita laksanakan sekarang ini, di mana ada ngajinya ada yang sambil benar-benar merasuk dalam nanti, ada yang ngaji sambil ngantuk, tidak masalah, ada yang ngaji dengan berbagai keadaan, berbagai latar belakang, berbagai kondisi hati. Mudah-mudahan amalnya yang kita lakukan saat ini itu nanti ketika kita meninggal itu, ketika diputar kembali ini menjadi kenangan yang indah, ya, sehingga ini adalah amalan yang insya Allah nanti meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya seandainya kita ini punya masa lalu yang indah, masa lalu yang baik, sehingga kita ketika menghadap Allah itu tidak ada beban yang membuat kita harus merasa berat ketika menghadap Gusti Allah. Karena kalau sudah jadi masa lalu, artinya sudah tidak bisa kita apa-apakan, kita hanya bisa menerima akibat daripada perbuatan kita. Jadi umum ini adalah detik ini jam 8:30 ini dari Rabu ini tahun 2026 ini, bulan Juli ini adalah kesempatan yang mungkin tidak semua orang ingat bahwa ini adalah kesempatan emas. Setiap kesempatan adalah kesempatan emas. Kita akan sadar bahwa itu emas itu kalau itu sudah berlalu.
Saya masih hafal. Kalau sudah ada yang apa? Kehilangan apa ya? Ini saya nyanyi kalau nangis-nangis sekarang ini. Iya memang betul itu betul. Jangan dilihat ini ini lagu bukan soal lagunya, tapi bagaimana isi lagu itu bisa membuat kita itu merasakan kesadaran baru, membuat kita ingin mendekat kepada Gusti Allah. Jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang mengganggu pikiran kita, dari Gusti Allah, menjadi kotor dan sebagainya. Kalimat seperti itu adalah kalimat yang tidak perlu kita. Justru orang kotor itu bersih-bersih. Orang yang kotor itu justru bukannya untuk bersih-bersih. Kalau misalnya bisa gue maksiat itu jalan terus, justru maksiat jalan terus itu kebaikannya jangan ditutup. Maksiat jalan terus, yang penting asal ketika kita bermaksiat, satu, kita tidak membenarkan maksiat tersebut. Dua, kita tidak mengajak orang lain untuk ikut dalam maksiat tersebut. Ketiga, itu rahasiakan secara pribadi antara kita dan Allah, dan kita niatkan untuk ya Allah berikan kemampuan aku untuk berhenti dari kelakuan ini. Terus menerus seperti itu. Maksiat yang dilakukan dengan merasa orang itu membuat orang itu merasa hina, membuat orang itu merasa salah, itu lebih baik, ya, karena membuat orang itu menjadi rendah hati itu lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan dengan membuat orang menjadi tinggi hati. Maka doa tadi Pak Murono berdoa tadi, ada yang bilang ada taubat dan surga, taubat dan surga. Jadi taubat itu adalah sesudah kita mintakan kepada Allah. Kita itu minta taubat, bukan kita bertobat. Kita bertobat tidak kuat. Godaan dunia sampai akhir, harap beri kuat tidak kuat. Maka yang kita bisa lakukan adalah ya Allah berikan aku kemampuan untuk bertobat. Jadi kita berbuat baik itu juga atas karena kekuatan dari Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Mari kesadaran itu kita ulang-ulang terus agar hal-hal yang bolong-bolong dalam diri kita ini mampu kita tambal, ya, seperti ibarat kapal ini misalnya sudah terlanjur retak, ya mari kita tambal karena perjalanan belum selesai. Jadi ini ada yang belum pernah ketemu saya jelas ya? Atau sudah pernah semua? Sudah pernah. Yang biasanya tak sampaikan apa biasanya? Oh, pernah? Oh ya, masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat ya? Moga kalau itu nanti disampaikan ke teman-teman ya. Nah, waktu itu karena itu paling sederhana dan mudah diingat, dan saya pertama kali ngerti itu tuh susah lupa. Kalimat Allah alif lam mim itu mudah diingat tapi susah untuk melupakan. Angkat dua lagi. Nah, saya juga ingin berbagi pengalaman ini pada teman-teman semuanya. Karena apapun yang terjadi, satu hal yang tidak mungkin kita bisa berpisah adalah dengan Gusti Allah. Dengan kesehatan kita bisa mungkin berpisah, dengan itu kita bisa berpisah, yaitu dengan kematian, dengan apa saja hal-hal yang selama ini melekat dengan kita itu bisa berpisah suatu. Tapi dengan Allah kita tidak mungkin berpisah. Maka dari itu, ayo kita jaga terus hubungan kita dengan Allah dengan amal yang pertama tentu amal yang wajib. Kalau yang wajib dulu sholat bolong-bolong, ayo ditambah sholat. Orang wajib sholat itu sudah balik itu tandanya apa? Balik itu tandanya bumi basah. Sebalik itu sejak itulah kita wajib. Nah kalau pada saat itu sudah mulai meninggalkan sholat, ayo dihitung di kodok. Caranya kodok bisa tanya sama Allah. Jadi dengan nama beliau kan bisa lebih intensif ngobrolnya sama kita kan ketemu Mas Baran. Bisa biar atau tanya teman-teman yang sudah tahu cara ini ngomong sholat, cara wudhu yang benar gitu ya. Jadi semua ada tata. Terakhir saya ingin mengajak juga tentang tadi betapa berharganya waktu, bahwa sesuatu yang hilang itu akan tambah berharga kalau dia sudah tidak ada. Ini teman saya ini juga pernah sempat hampir lumpuh. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah.
orang yang mengalami hal seperti itu. Ketika sesuatu itu sudah mulai hilang atau sudah nampak mulai kita tinggalkan, itu kelihatan berharga. Lalu saking ya, mohon dengan masih berikan kesempatan. Detik ini juga ini adalah kesempatan terbaik karena kita tidak bisa merubah masa lalu, kita belum tahu tentang apa itu, bagaimana masa depan. Maka yang paling bisa kita kendalikan adalah yang sekarang ini. Ayo kita maksimalkan detik demi detik ya, dan seminimal mungkin menghindarkan kata umpama, jatuh. Jadi misalnya umpama, seandainya dulu saya begini, itu akan meninggalkan penyesalan. Seandainya dulu saya begini, seandainya itu dikurangi kata-kata seperti itu, karena itu adalah jalan setan untuk untuk mempengaruhi kita supaya menjadi orang yang menambah penyesalan. Artinya apa? Orang kalau banyak penyesalan, dia akan kesulitan untuk menerima rahmat dari Allah. Karena apa? Dia betul. Mari kita kurangi kata-kata jatuh umpama, karena itu sudah berlalu. Terus yang kita maksimalkan adalah alhamdulillah saat ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk menyiapkan bekal di kemudian. Kemudian Allah mengampuni dosa kita semua, kemudian Allah memaafkan diri kita semua, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di tempat yang baik, tidak hanya saat ini tapi juga setelah meninggal nanti. Mudah-mudahan kita diakui umat Nabi Muhammad SAW kelak, karena di akhirat kita tidak bisa menipu. Jadi bekas wudhu itu nampak, di mana mulut kita tertutup, yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara adalah kaki kita, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada yaumul hisab yang mengerikan. Allah amin. Lindungilah kami Allah, lindungilah keluarga kami Allah, lindungilah orang yang mencintai Allah. Berikan kami untuk melakukan atau menerima tobat ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami untuk bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, cukupkanlah rezeki kami untuk senantiasa mendekat kepada-Mu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunilah ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu mengampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk anak cucu kami ya Allah. Apabila kami memiliki dosa ya Allah, tolong hentikan dosa itu pada kami saja ya Allah. Jangan teruskan dosa itu pada keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh-soleh ya Allah, sehingga ketika kami meninggal ya Allah, mereka yang akan menginginkan doa terus-terus kepada kami, sehingga mereka menjadikan amal jariah dari kami ya Allah. Berikanlah kami hati yang senantiasa memiliki rindu kepada kekasih Muhammad SAW, di mana kerinduan itu nanti bisa membuat kami terus-menerus meningkatkan ibadah kami, mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sadar sepenuhnya ya Allah. Seandainya kami ditanya, mungkin kami ditanya, kamu mau dari dunia dengan dunia yang semerawut sebesar seberat ini, mungkin kami akan menjawab seandainya hidup ini diulang lagi, mungkin kami akan menjawab tidak. Tapi kami tahu, kami sadar bahwa ini adalah hal yang sudah kami jalani. Kalau untuk tidak jalan kita mengalami sesuatu, mohon ya Allah, berikan kekuatan, berikan ampunan, berikan kami pengawalan ya Allah. Jangan sampai kami meninggal dalam keadaan yang tidak baik ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk berbaik sehingga ketika meninggal kami dalam keadaan khusus. Karena yang kami tahu adalah orang akan diambil jatuh nyawanya dalam keadaan yang dia itu sering melakukan, misalnya orang sering berbuat baik, sering baca Al-Quran, maka dia insya Allah juga akan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau orang sering sholat duha, maka insya Allah dia juga akan meninggal dalam keadaan tidak jauh-jauh dari sholat duha. Kalau orang itu sering berbuat baik sedekah misalnya, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan yang tidak jauh-jauh dari situasi seperti itu. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah ya Allah, berikanlah kami amal yang Engkau terima ya Allah, bukan amal yang buat kami itu menjadi orang sombong. Berikanlah kami ketawaduan untuk memberikan masalah. Kami sadar akan kesalahan kepada Allah kami ya Allah, dan kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon. Iya karena aku dan iya karena sami, iya karena aku dan iya karena sami, iya karena aku dan iya karena sami. Ini gue sama-sama seperti itu, selawat.
di Rasulullah mana keluar berarti kita memacu amal-amal baik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa wali, anta isbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Rafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Rafiqaini, ya Muhaidan ya Muhajir, ya